Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sebangsa dan setanah air yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga saat dan detik ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita mau berupaya dalam hidup dan kehidupan ini mempelajari ajaran Allah, agama Islam, berupaya memahami dan mengamalkannya dalam hidup dan kehidupan ini. Tiada lain untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sebangsa dan setanah air yang dimuliakan Allah, pada kajian yang lalu kita telah membahas 4 hal yang akan ditanya Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti, di mana pertemuan kita kepada Allah, Allah akan menanyakan kita satu persatu. Inilah yang dijelaskan Allah, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Setiap manusia, seluruh manusia akan datang berhadapan dengan Allah farda, secara individu dan pribadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita sekalian, mengingatkan kita umat Islam dan umat manusia pada umumnya untuk menjaga 5 hal sebelum datang 5 hal yang lain. Inilah yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaga yang 5 sebelum datang yang 5. Apa kelima hal tersebut? Inilah di dalam lagu, syair lagu tentang demi masa. Apa yang dikatakan lagu tersebut? Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Jamaah rahimakumullah, 5 hal kata lagu tersebut yang harus diperhatikan manusia. Apa kata lagu tersebut? Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, muda sebelum datang masa tua, kaya sebelum miskin, kaya kita sebelum datang nanti masa miskin, lapang sebelum sempit, masa lapang kita sebelum nanti datang masa kesempitan kita. Dan yang terakhir kata lagu tersebut, hidup sebelum mati, hidup kita sebelum mati. Inilah yang dijelaskan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada umatnya dan kita umat manusia, ightanim khamsan qabla khamsin, jaga yang 5 sebelum datang yang 5. Apa itu? Syababaka qabla haramika. Kata Rasulullah, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wahai anak-anak muda, wahai remaja-remaja, generasi umat dan generasi bangsa, masa muda kalian gunakan sebaik-baiknya. Manfaatkan masa mudamu, masa remajamu untuk belajar, mengisi jiwa dan dirimu dengan ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Jangan kalian gunakan masa muda ini untuk berpoya-poya. Belajar dengan baik. Gunakan kemajuan ilmu dan teknologi untuk mengisi jiwa kita.
sehingga kita memiliki ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Untuk apa? Bekal kita nanti di masa yang akan datang. Jangan gunakan kesempatan mudamu sebagaimana yang kita lihat sekarang, banyak anak-anak remaja, banyak pemuda-pemudi menyalahgunakan obat-obat terlarang, narkoba dan sejenisnya, sehingga hilang masa depannya. Jauhkan narkoba, jauhkan minuman-minuman keras. Bergaullah kalian dengan orang-orang yang baik, dengan para guru, dengan alim ulama, dengan orang-orang bijak, sehingga kalian bisa menjadi orang yang bermanfaat dalam diri kalian, keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa, dalam rangka menegakkan kalimat Allah, menjalankan syariat Allah dalam hidup dan kehidupan ini. Inilah yang dikatakan pepatah. Kalau kita bergaul dan berteman dengan tukang minyak wangi, kita pun akan terkena wanginya. Tapi ingat kata pepatah, kalau kita berteman dengan tukang arang, maka kita pun akan hitam. Apa artinya? Lingkungan kita, jagalah lingkungan kita, pergaulan kita, teman kita, kerabat dekat kita, pergaulilah orang-orang yang baik. Jamaah rahimakumullah, khususnya para remaja, para pemuda-pemudi, dekatlah kalian dengan rumah ibadah. Yang Islam, dekatlah kalian dengan masjid. Yang Nasrani, dekatlah kalian dengan gereja. Yang agama yang lain, dekatlah kalian dengan rumah ibadah kalian, dengan kuil dan yang lain-lain. Untuk apa? Agar kalian tahu akan tujuan daripada hidup dan kehidupan ini, yaitu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan masa muda ini, jamaah rahimakumullah. Wahai anak muda generasi umat, generasi bangsa dan negara, jauhkan yang namanya narkoba, jauhkan yang namanya perjudian, jauhkan yang namanya main-main game full waktu, sehingga lupa kalian belajar, lupa kalian untuk mengisi masa-masa muda kalian. Makanya dikatakan pepatah, belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Ya, at-ta'allumu fis sighari kan naqshi 'alal hajari. Belajar di masa kecil bagaikan kita mengukir di atas batu. Inilah yang dilakukan. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa bagaikan mengukir di atas air. Ingat kata syair lagu tersebut. Ketika kita belajar di masa kecil, itulah masa bagusnya kita belajar. Kita belum memikirkan yang namanya anak, karena kita belum berumah tangga. Kita belum memikirkan mencari uang. Kita belum memikirkan keluarga kita, orang tua kita, memenuhi kebutuhan kita. Untuk apa? Agar kita kelak menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, anak-anak yang berbakti kepada dirinya, kepada kedua orang tuanya, kepada nusa dan bangsa, dan kepada agamanya. Inilah dia, jamaah rahimakumullah, anak-anak muda. Kata Rasulullah, jaga masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kerjakan ibadah kepada Allah. Anak-anak muda, ingat kata dalam ajaran Islam, ketika anak sudah baligh, ketika laki-laki sudah mimpi dan wanita telah haid, maka dalam Islam kalian sudah mukallaf dengan hukum. Kalian sudah dibebani oleh hukum Islam. Ketika kalian melakukan ibadah kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah, maka pahala akan kalian dapati. Tapi sebaliknya, ketika kalian berbuat kerusakan dalam hidup dan kehidupan ini, kalian konsumsi narkoba, kalian berjudi, kalian melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, maka tanggung resikonya. Kalian telah
mukallaf dengan hukum, dibebani oleh hukum. Sebelum, kata Rasulullah, masa tua. Masa tua semuanya susah. Yang tadinya berdiri sholat tegak, ketika sudah tua, sudah mulai sakit, sudah ada encoknya, sudah ada asam uratnya, sudah ada penyakit-penyakit yang lain. Kulit yang tadinya ketat, sudah mulai keriput. Gigi yang tadinya penuh, sekarang sudah ada yang tanggal dan ompong. Rambut yang tadinya hitam, sudah menjadi putih. Tenaga yang gitu kuat, sudah mulai berkurang. Inilah kata Rasulullah, pertama, jaga masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kedua, kata Rasulullah, ghinaka qabla faqrika. Kayamu sebelum datang miskinmu. Ketika engkau diberikan Allah nikmat, nikmat jabatan, nikmat harta, nikmat-nikmat yang lain, engkau memiliki apa yang ada diberikan Allah dengan kekayaanmu. Allah beri engkau dengan ilmu, kekayaan dengan ilmu. Maka kata Rasulullah, gunakan ilmu, gunakan harta, gunakan yang diberikan Allah nikmat tadi, tiada lain untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum datang masa susahmu. Ketika engkau ada uang, jangan lupa engkau bersedekah, berinfak, berzakat. Untuk apa? Apa yang kita berikan, itulah dia bekal kita ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan Allah harta berupa ilmu, ajari orang untuk kebaikan. Apa kata Rasulullah berikutnya? Qabla faqrika, sebelum engkau fakir, engkau dah tak bisa apa-apa lagi. Mau bersedekah, sudah tak ada uang. Mau mengajari orang, kita sudah pikun, sudah lupa. Makanya kata Rasulullah yang kedua, masa kayamu sebelum masa miskinmu. Yang ketiga, sihhataka qabla saqamika. Masa sehatmu, gunakan kesehatanmu ini betul-betul untuk hal-hal yang bermanfaat dalam hidup dan kehidupan ini. Membantu orang, menolong orang yang susah, menghormati, berbuat kebaikan ketika kita masih kuat. Inilah ketika kita sehat, apa bisa kita kerjakan? Apapun bisa kita kerjakan dalam hidup dan kehidupan ini. Mau membantu orang dengan tenaga kita, bisa. Mau menolong orang dengan kekuatan kita, bisa. Mau membantu orang dengan kecantikan dan kegantengan kita, bisa. Inilah kata Rasulullah, sehatmu sebelum sakitmu. Kalau sudah sakit susah, untuk ibadah susah, untuk menolong orang susah, untuk berbuat kebaikan susah. Ketika kita sakit, kata Rasulullah, gunakan sehatmu sebelum sakitmu. Yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faraghaka qabla syughlika. Masa kosongmu sebelum datang masa sempitmu. Ketika kita belum banyak tugas, ketika kita masih banyak waktu kita kosong, gunakan waktu kosong kita ini untuk kebaikan dalam hidup dan kehidupan ini. Mempermudah urusan orang, pegawai-pegawai. Ini masa-masa lowongmu. Kata Rasulullah, yassiru wa la tu'assiru. Permudahlah urusan orang, jangan kau persulit-sulit urusan orang. Ya, jamaah rahimakumullah. Yang keempat ini, masa kosong kita, masa lowong kita, masa lapang kita sebelum datang masa sempit kita. Dan yang terakhir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum datang kematianmu. Ya ma rahimakumullah. Manfaatkan kehidupan kita ini. Selagi masih napas di kandung badan, lakukanlah perbuatan baik dalam hidup dan kehidupan ini. Jangan ketika sakratul maut sebagaimana Fir'aun. Ketika sakratul maut baru minta ampun kepada Allah dan tak ada gunanya lagi.
ketika masih hidup. Gunakanlah, manfaatkanlah, kerjakanlah kerjaan-kerjaan yang baik, menolong orang, membantu orang, mempermudah urusan orang. Lakukan kebaikan dalam kehidupan ini. Inilah yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ini juga disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia, kata Rasulullah, apabila umurnya makin panjang, kebaikannya makin banyak juga. Dipanjangkan oleh Allah usia kita. Jangan lupa, mari memperbanyak amal ibadah kita, baik kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, kepada jiran tetangga kita, maupun kepada seluruh warga dan bangsa masyarakat kita. Tiada lain untuk kedekatan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah rahimakumullah, 5 hal yang harus kita perhatikan dalam hidup dan kehidupan ini sebelum ditanya Allah 4 hal kemarin. Mudah-mudahan kelima ini bisa kita kerjakan dalam hidup dan kehidupan ini. Kita manfaatkan sehat kita sebelum kita sakit. Kita gunakan kekayaan kita untuk kebaikan dan ketaatan kepada Allah sebelum kita menjadi jatuh miskin. Yang ketiga, gunakan masa lowong dan lapang kita sebelum kita datang masa kesempitan kita. Yang keempat, gunakan masa-masa muda kita sebelum masa tua datang. Muda gunakan untuk ketaatan kepada Allah sehingga kita menjadi orang yang terbaik dalam hidup dan kehidupan ini. Dan yang terakhir, gunakan kehidupan kita untuk ketaatan kepada Allah, membantu agama Allah, menyiarkan agama Allah. Bagi para pejabat, gunakan perda-perda membantu agama Allah. Bagi yang punya kekuasaan, gunakan syiar agama Allah ini untuk menegakkan kalimat Allah demi kebaikan nusa dan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, gunakan kehidupan kita ini sebelum datang kematian kita. Inilah jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan 5 hal ini mampu membentuk kehidupan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan kebaikan bagi diri pribadi, keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa. Karena itulah hamba-hamba Allah yang terbaik. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita hambanya yang terbaik, menjadi kita anak-anak yang saleh dan salihah, sehingga kita digolongkan Allah menjadi hambanya yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.